Langsung saya putarkan aja ya, perhatikan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Jelas ya, perbandingan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang saya akan upload di channel ini. Dan juga loncengnya diklik ya biar menjadi pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Teman-teman, kali ini ada sebuah berita lagi yang sangat sekali tidak nyaman ini. Astagfirullahaladzim. Ini ya, kita bacain aja beritanya. Judulnya, Menak Yakut analogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Aceh Hasan tak bisa panggilan Allah disamakan seperti anjing. Aceh Hasan ini seorang pejabat juga, pejabat DPR gitu guys ya. Coba kita baca beritanya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar Aceh Hasan Syadzili menilai analogi yang dipakai Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dianggap tidak tepat dan tak etis. Menak Yakut dalam aturan soal pengeras suara memakai analogi yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Analogi Menteri Agama Gus Yakut soal suara azan dengan gonggongan anjing jelas sangat tidak tepat, misleading dan sangat tidak etis, kata Aceh saat dihubungi Kamis tanggal 24 bulan 2 2022. Aceh mengatakan azan sendiri merupakan panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, seharusnya hal itu dihormati. Wah, baca lagi ya. Untuk itu Aceh mendesak agar Yakut memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sudah disampaikan tersebut. Yakut diminta menyampaikan permohonan maaf. Saya mohon Gus Menteri untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut dan mencabutnya jika perlu meminta maaf ke masyarakat, tandasnya. Kalau yang berbicara perbandingan seperti tadi itu yang kita baca adalah seorang kece ya, si penista agama yang sudah tertangkap itu, kita masih bisa tertawa terbahak-bahak karena melihat ketidakpahamannya tentang azan. Lah ini yang ngomong Kemenak dan beragama Islam juga, dari namanya juga kita tahu berasal dari lingkungan pondok pesantren. Jadi kita kaget banget gitu loh. Coba kita simak dulu aja guys ya pernyataan Kemenak ini mengenai perbandingan azan dengan ya hal-hal seperti itu. Coba kita simak ya. 1, 2, 3. Pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Tapi selama ini yang saya tahu nggak ada ya aturan-aturan semacam ini. Ya baru di masa sekarang aja ya. Selama saya hidup itu yang saya tahu sekarang. Apa cuman saya yang nggak tahu aja kali ya. Ya tapi kenapa ya tiba-tiba diatur begini? Coba kita putar lagi. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya,
ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Oke, itu tadi videonya. Jelas ya, kita mendengarkan ada perkataan ya perbandingan dengan gonggongan anjing maksud saya. Dari video itu kita bisa lihat ya, memang mungkin Gus Yakut ini tidak ada niatan untuk melecehkan Islam, menyakiti umat muslim. Beliau dalam video itu ingin menjelaskan tentang surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Agama mengenai peraturan suara-suara toa masjid, di mana suara toa azan yang saut-sautan hidup secara bersamaan lalu bersaut-sautan dianggap menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah Gus Yakut membuat perbandingan, membuat analogi dengan gonggongan anjing yang bersaut-sautan gitu loh. Jadi dalam hal ini walaupun Gus Yakut itu tidak bermaksud untuk menyakiti hati umat muslim, tentu saja umat muslim tetap akan merasa tersakiti jika azan dianalogikan dengan gonggongan anjing yang saut-sautan. Dan di Islam suara azan itu dianggap sangat mulia karena merupakan panggilan untuk beribadah. Sedangkan suara gonggongan anjing itu apaan? Itu suara binatang, kan sangat tidak etis. Seperti berita yang tadi kita baca kan menyebutkan tidak etis gitu loh, jadi misleading. Tapi teman-teman, ini ada juga berita dari CNN Indonesia, judulnya klarifikasi Kemenak, Menak Yakut tak bandingkan azan dan suara anjing. Oh, jadi di dalam berita ini membantah gitu ya, maksudnya Kemenak itu tidak membandingkan dengan suara anjing gitu guys ya. Coba kita baca ya beritanya. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ia menegaskan kabar Yakut membandingkan dua yang berbeda tersebut sangat tidak tepat. Menak sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing, tapi Menak sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Tobib dalam keterangan resminya Kamis. Ya, kalau dibilang tidak membandingkan ya juga tidak tepat lah ya, karena kita tadi sudah simak videonya, jelas sekali ada perbandingan. Coba kita dengar lagi aja, karena tadi jelas loh ucapannya perbandingan gitu guys ya. Langsung saya putarkan aja ya, perhatikan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Jelas ya, perbandingan kan. Namun dalam hal ini saya jelaskan lagi bahwa Gus Yakut itu tidak dengan niatan sengaja menyakitkan hati umat muslim atau melecehkan agama Islam. Namun walaupun tidak diniatkan, bagaimanapun juga umat muslim pasti sakit hati jika azan disamakan dengan gonggongan anjing, dianalogikakan dengan gonggongan anjing. Memang terkadang ya kita itu tidak berniat menyakiti hati orang lain, tapi karena kecerobohan yang kita lakukan akhirnya orang lain menjadi sakit hati. Dalam hal ini yang paling tepat adalah ya minta maaf gitu loh. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga ya Kemenak benar-benar meminta maaf atas kesalahannya gitu guys. Dan dalam hal ini juga saya minta maaf jika ada kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya.